Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dari kelas 11 TKJ 1. Dan pada video kali ini kita akan bahas mengenai dynamic trunk protocol. Sebelumnya kita telah membahas mengenai VLAN dan juga trunk. Dynamic trunk protocol yaitu kita akan mendapat pada dynamic trunk protocol kita akan mendapat mode baru yaitu dynamic auto dan juga dynamic desirable. Dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman pada tabel DTP ini. Jika misalkan di sini dynamic auto bertemu dengan dynamic auto akan menjadi akses. Lalu jika dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto maka akan menjadi trunk. Jika dynamic auto bertemu dengan trunk maka akan menjadi trunk juga. Jika dynamic auto bertemu dengan akses maka akan menjadi akses. Selanjutnya, misalkan di sini terdapat switch 1 dan juga switch 2. Jika switch 1 sebagai dynamic desirable dan switch 2 yaitu dynamic auto maka akan menjadi trunk. Misalkan juga switch 1 adalah trunk dan switch 2 adalah akses maka akan menjadi limited connectivity. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa dynamic auto itu menunggu, dynamic desirable mengajak, trunk memaksa, dan juga akses memaksa. Langsung saja kita mencoba untuk mempraktikannya. Kita masukkan switchnya, lalu kita tambahkan kabel, lalu agar cepat kita dapat mengklik yang ini yaitu tombol fast forward agar warnanya segera menjadi hijau. Ini kemudian kita akan mengonfigurasikan masing-masing switchnya untuk mode dynamic trunk protocol. Masuk ke tab CLI, EN, lalu kita ketikkan show interface FA 0/1 switch port. Nah, bisa dilihat bahwa administration mode-nya yaitu dynamic auto dan operation mode-nya yaitu static access. Nah, administratif mode itu adalah konfigurasi yang kita lakukan di switch, sedangkan operasional modenya yaitu hasil dari konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita cek juga untuk switch 6. Kita ketikkan yang sama, show interface FA 0/1 switch port. Lalu di sini juga sama, administratif modenya yaitu dynamic auto, yang artinya switch 5 dan switch 6 ini menggunakan dynamic auto yang artinya saling menunggu, jadi ini akan menghasilkan akses.
pada switch 4 ini kita akan coba mengganti menjadi dynamic desirable. Kita langsung saja ke global configuration, lalu kita ketikkan interface FA 0/1, kemudian kita ketikkan switch port mode dynamic desirable. Oke, kita coba cek. Do show interface FA 0/1 switch port. Nah, ini sudah menjadi dynamic desirable, yang artinya itu ya. Lalu ya, ini juga akan kita ubah. Kita ketikkan conv untuk masuk ke global configuration, lalu interface FA 0/1, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita coba lihat, do show interface FA 0/1 switch port. Nah, ini bisa dilihat sendiri bahwa di sini sudah terang ya teman-teman. Oke, kita coba lihat dulu ke switch 6. Do show interface FA 0/1 switch port. Nah, ini sudah, ini yaitu dynamic desirable, dan juga operational modenya menjadi terang, karena jika dynamic desirable dihubungkan dengan terang maka hasilnya akan menjadi terang. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tag dan untag. Langsung saja di sini kita masuk ke tab simulation. Sini kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 9. Ini paketnya sudah berupa ICMP, kita hapus dulu. Yang PC 9 juga kita coba hapus. Oke, ARP ini sudah. Nah, sini PC 1 akan mengirimkan, di sini PC 9 akan mengirimkan ke switch
teman-teman, kita coba amati. Di sini kita hapus dulu. Lalu kita coba amati dari PC 1 ke PC 9. Nah, dari PC 1 ini nantinya akan mengirim ke dari PC ini akan mengirim ke switch berupa paket ARP. Nah, dan di sini bisa dilihat bahwa device yang menerima ini akan terlihat paket ARP-nya, yaitu .1Q. Inilah yang dinamakan dengan tag. Namun device yang tidak menerima paket ARP ini tidak akan muncul .1Q. Nah, inilah yang dinamakan dengan untag. Saja kita hapus saja. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai native VLAN. Pertama-tama kita tambahkan dulu PC pada ruangan 1 dan juga ruangan 2. Lalu kita hubungkan. Nah, setelah ini kita akan cek pada switch 0. Di sini kita akan masuk EN. Lalu kita ketikkan show interface terang. Nah, di sini terlihat bahwa native VLAN-nya itu adalah 1. Nah, native VLAN 1 ini adalah merupakan default ya teman-teman. Ini angka 1 ini adalah native VLAN. Oke, selanjutnya kita akan melihat pada switch 1 pada ruangan 2. Kita lakukan hal yang sama. N, lalu show interface terang. Nah, pada switch 2 ini memiliki dua interface ya teman-teman, yaitu FA07 yang mengarah ke ruangan 1 dan juga FA08 yang mengarah pada ruangan 3. Masing-masing dari keduanya ini memiliki native VLAN default yaitu 1. Nah, jadi penjelasan singkat mengenai native VLAN yaitu misalkan kita di sini memiliki PC yang belum dikonfigurasikan untuk masuk ke, misal kita memiliki PC 21 dan 22 yang belum dikonfigurasikan untuk masuk VLAN yang mana, jadi kedua PC ini masuk ke VLAN 1 yang merupakan VLAN yang dimiliki oleh kedua switch tersebut. Jika kedua PC tersebut mengirimkan paket, maka tidak akan menandai paket tersebut karena switch sudah memiliki VLAN 1 ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba mengkonfigurasikan native VLAN. Kita masuk ke switch pada ruangan 1, tab CLI, lalu kita masuk ke global configuration. Lalu kita ketikkan interface FA 0/7. Lalu kita ketikkan
switch port terang native VLAN 10. Lalu kita coba lihat, kita cek do show interface terang. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwa FA007 ini sudah berubah native line-nya menjadi 10 ya teman-teman. Oke, kita coba lakukan hal yang sama pada ruangan yang kedua. Kita ketikkan kita masuk ke menu global configuration, lalu kita di sini ketikkan interface FA0/7, lalu switch port native VLAN 10. Switch port terang native VLAN 10. Kita coba cek do show interface terang. Dan di sini sudah dilihat bahwa FA07 pada switch ruangan 2 ini sudah berubah nanti VLAN-nya menjadi 10 ya teman-teman. Lalu kita akan coba masuk ke tab simulation. Kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 10. PC 2 kita akan coba mengamati. Ini kita hapus dulu kenalannya. Yang ini juga kita hapus. Nah, kita lihat PC 10 ini akan mengirim ke switch, lalu mengirim dari switch akan mengirim ke device yang terhubung dan juga switch ruangan 1. Nah, switch ruangan 2 ini kita coba klik paket ARP nya. Nah, bisa dilihat jika switch pada ruangan 1 dan 2 ini sudah tidak tag ya sudah tag maksudnya ya teman-teman. Nah, itulah fungsi native line ya teman-teman. Kita coba lagi masuk ke mode no real time. Nah, jika misal kita akan mengembalikan lagi menuju VLAN 1, itu sangat mudah ya teman-teman. Di sini teman-teman masuk ke menu global configuration dan juga masuk ke interface. Lalu di sini langsung saja ketikkan seperti tadi, switch port terang native VLAN 1. Kita coba cek do show interface terang. Ini sudah berubah menjadi 1. Lalu kita coba pada switch di ruangan 2 ini ya teman-teman. Ini sudah masuk ke
Oke, ini sudah, pastikan sudah masuk ke menu global configuration dengan ketikan conft dan juga masuk ke interface dengan ketikan interface intfa 0/7. Lalu selanjutnya yaitu switch port terang native VLAN 1. Oke, kita cek do show interface terang. Nah, ini native LAN nya sudah berubah menjadi 1. Nah, sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.